Selamat siang, perkenalkan nama saya Marion Claudio Tulenan. Saya dari kelas A5, jurusan keperawatan semester 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan fungsi ragam bahasa Indonesia dan macam-macam ragam bahasa Indonesia. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yang bisa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi. Disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Menurut Deddy Sugono, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi, digunakan bahasa baku. Sebaiknya, dalam situasi tak resmi, seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Nah, ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, seperti yang kita tahu, ragam bahasa lisan, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal dalam ragam bahasa tulis. Kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Nah, dan yang kedua, ragam bahasa tulis yang unsurnya dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Yang kedua adalah ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal, kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya. Meskipun ada keberempitan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda dari satu dan yang kedua, fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Dan yang kedua, speaker Indonesia. Dan yang ketiga, simbol kebanggaan nasional. Dan keempat, simbol identitas nasional. Dan yang kelima, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Dan keenam, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Nah, dan juga ada fungsi sebagai bahasa negara, yaitu resmi negara, bahasa pengantar dalam pendidikan, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dan yang ketiga adalah macam-macam ragam bahasa. Berikut ini terdapat beberapa macam-macam ragam bahasa, di antara lain, yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Antara lain, yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat, namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketetapan dalam pilihan kata dan bentuk serta
kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan, unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam buku lisan, karena situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Nah, pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya tidak menunjukkan ciri-ciri ragam tulis walaupun direalisasikan dalam bentuk tulis. Ragam bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai ragam tulis. Kedua ragam itu masing-masing, ragam tulis dan ragam lisan, memiliki ciri kelakuan yang berbeda. Nah, ini berikut merupakan ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, atau ruang dan waktu. Dan yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Nah, yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan yang terakhir, contoh ragam bahasa lisan adalah sudah saya baca buku itu. Nah, itu adalah suatu contoh ragam lisan. Dan macam-macam ragam bahasa yang kedua adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahwa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contoh ragam dialek adalah gue udah baca itu buku. Nah, contoh ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Dan contoh dengan resmi adalah saya sudah membaca buku ini. Contoh ragam tak resmi adalah saya sudah baca buku itu. Nah, itu adalah contoh ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Dan yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, dan ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Nah, adapun memiliki ciri-ciri ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan, adanya kesadaran dan keruntutan antar profesi dan antar linea. Dan yang terakhir, contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Nah, adalah dalam berikut, dia dihukum karena melakukan tindak pidana atau ragam hukum. Setiap pembelaan di atas dinilai tertentu akan diberikan diskon. Nah, itu ragam bisnis. Cerita itu menggunakan unsur flashback. Nah, itu merupakan ragam sastra. Anak itu menderita penyakit Korsior. Nah, itu adalah ragam kedokteran. Penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Nah, itu merupakan ragam psikologi. Hal itu merupakan hal yang penting dalam ragam bahasa Indonesia. Terima kasih.